dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Joan Taihutu. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tengah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan disiplin positif pada SD Negeri 306 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 306 Maluku Tengah, yang kami hormati ibu-ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk kami berdua dari CGP Angkatan 10 akan memberikan praktik baik kami kepada lembaga pendidikan ini. Saya Joan Taihutu dan teman saya Ibu Nisye Prita Teutora akan memberikan praktik baik tentang disiplin positif. Dan untuk membuka kegiatan kita hari ini, saya mempersilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan bagi Ibu Joan Taihutu dan Ibu Nisye Prita Teutora. Yang terhormat para Dewan Guru dan yang saya banggakan kedua calon guru penggerak Angkatan 10 yang begitu hebat yang ada pada lembaga SD Negeri 306 Maluku Tengah, di mana di pagi ini ya terimalah salam persaudaraan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Shalom. Shalom. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, patut kita bersyukur baginya karena kita boleh ada lagi di pagi ini demi tugas dan tanggung jawab kita. Di mana di pagi ini juga sesuai dengan jadwal CGP Angkatan 10, rekan kita berdua akan memberikan berbagi praktek baik untuk tentang disiplin positif di SD Negeri 306 Maluku Tengah. Sungguh hebat teman-teman kita ini. Mari kita dukung bersama, kita simak bersama apa yang mereka berikan kepada kita. Kita boleh terima itu dan kita berbagi nanti kepada anak-anak kita lewat kegiatan-kegiatan yang mereka sampaikan di hari ini. Untuk tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman kita berdua yang hebat ini supaya mereka dapat memberikan apa saja bagi kita semua. Mari kita simak bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat selalu bagi kedua teman kita yang ada dan satu calon lagi pada angkatan 11. Nanti kami akan memberikan yang terbaik bagi Ibu Mira juga angkatan 11 supaya lebih maju lagi sama dengan angkatan 10 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Ya, cukup dulu. Selamat pagi teman-teman guru hebat semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Semangat. Terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk dukungannya bagi kami berdua selaku CGP Angkatan 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas kami. Dan terima kasih boleh memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Kami percaya bahwa kita adalah tim yang solid dan untuk menambah semangat kita di pagi ini kita akan ada dulu dalam ice breaking. Untuk itu saya mempersilakan Ibu Mira Cantik, silakan untuk memandu kita semua dalam ice breaking di pagi ini. Oke, terima kasih Bu Ita. Teman-teman, ice breaking yang saya bawakan adalah kalau saya udah pagi, tentunya teman-teman boleh berdiri. Oke. Kalau saya udah pagi, tentunya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 4 kali. Malam ya. Oke, boleh mulai? Siap.
disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan yang namanya penghargaan. Di sini posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan juga dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lembaga atau di lingkungan sekolah. Teman-teman yang terhormat, disiplin positif itu cara-cara penerapannya sedemikian. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif ini lebih terarah pada pengontrolan diri dalam melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami atau menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian dan juga bukan karena hukuman. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi dari budaya positif. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita lihat grup resultnya di sini. Motivasi internal itu yang pertama untuk menjadikan orang atau mereka yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka peroleh. Kemudian tujuan yang berikut atau kelanjutannya yaitu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Kita lihat di sini fungsi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada, teman-teman. Fungsi kontrol kita di sini sebagai seorang guru pada lembaga pendidikan itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai seorang manajer. Next, kita akan lihat fungsi kita sebagai manajer itu adalah guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif serta berhasil pada diri murid tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan juga guru. Dengan arti kata bahwa kesepakatan kelas ini dilakukan di dalam kelas dan itu benar-benar murni muncul dari keyakinan anak itu apa yang ingin dia sampaikan yang menjadi keyakinan kelas kita. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan secara universal yang mudah diingat dan dipahami, bahkan harus diterapkan dalam lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah. Next. Di sini ketika kita temui masalah di dalam lingkungan sekolah, maka penanganannya itu dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan seorang pemimpin pembelajaran atau pendidik, yaitu untuk menyelesaikan masalah jika ditemukan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menstabilitaskan identitas siswa. Kemudian,
tentang disiplin positif ya. Ya, kita masuk pada refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah dipelajari dalam modul ini. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif ini, kita memahami bahwa guru itu dia harus memiliki fungsi kontrol. Fungsi kontrol guru yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ita itu harus ada pada kita. Ada 5 fungsi kontrol guru. Tetapi yang penting untuk kita terapkan di sekolah ini adalah fungsi manajer. Kita tidak bisa menerapkan fungsi kontrol sebagai teman karena dia fungsi negatif apa Bapak Ibu. Dia punya sisi negatif. Kalau kita jalankan fungsi kontrol kita sebagai teman, anak itu dia tergantung kepada kita. Kalau tidak ada kita, dia tidak mau dengar guru-guru yang lain. Jadi fungsi kontrol yang terbaik adalah kita jalankan fungsi kita sebagai seorang manajer. Kalau kita menjalankan fungsi kontrol kita sebagai pemantau, itu juga tidak bagus. Kenapa saya katakan tidak bagus? Karena pemantau itu pasti ada, dia punya hukuman dan konsekuensi. Jadi fungsi kontrol kita yang sangat bagus itu adalah sebagai manajer di sekolah ini. Karena ketika kita menjalankan fungsi kontrol kita sebagai manajer, kita bisa membuat anak itu dia bertanggung jawab dan dia akan merubah dia punya sikap yang tadinya dia bermasalah. Dia menyadari sendiri dari dia punya dalam diri dan dia bisa melakukan perubahan ke depan tanpa paksaan dari kita. Tetapi dia menyadari sendiri dalam dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Next. Yang menarik dari disiplin positif ini adalah kita mempelajari perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu biasanya kalau anak-anak dapat juara, anak-anak melakukan yang terbaik atau kasih hadiah. Tapi sebenarnya itu tidak bagus juga, ya, karena dapat merusak hubungan. Kalau kau kasih hadiah pada anak yang melakukan yang terbaik, pasti anak yang lain bilang ini ibu guru pilih kasih kepada dia. Jadi usahakan kita tidak memberikan penghargaan, karena itu mengurangi ketepatan dan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Dan biasanya ketemu guru-guru kalau anak-anak dapat juara itu ketemu langsung kasih hadiah. Tapi ketika kita belajar tentang fungsi kontrol guru, itu satu hal yang sangat tidak tepat. Next. Sekarang kita masuk pada perubahan positif apa yang terjadi dalam cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah atau mempelajari budaya positif ini. Perubahan yang terjadi itu kita menyadari posisi kontrol kita yang biasa kita lakukan adalah sebagai penghukum. Penghukum biasanya kalau anak-anak salah itu, ketemu guru langsung panggil, kamu sini. Kenapa? Kasih hukuman. Tetapi salah Bapak Ibu. Tidak boleh kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Satu faktor, kita mematikan dia punya semangat, dia punya perasaan sudah terluka dulu ketika kita menghukum dia, ya. Atau kita jalankan kita punya posisi kontrol sebagai pemantau, itu juga tidak bisa. Biasanya kalau ketemu sebagai pemantau itu ketemu lihat ada yang buat kesalahan, misalnya anak datang di sekolah, peraturannya dia harus memakai sepatu hitam. Dia memakai sepatu hitam, ketika dia datang, kita lihat, dia pakai sepatu putih, berarti dia tidak sesuai dengan peraturan sekolah ini. Kita panggil dia, ayo kamu sini. Kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Peraturan sekolah kita harus memakai sepatu hitam. Dia punya alasan kan ada dia sampaikan, ibu saya minta maaf karena sepatu hitam saya basah. Ibu guru karena menjalankan fungsi kontrolnya sebagai pemantau, dia langsung bilang, tidak bisa. Peraturan kelas kita harus, atau peraturan sekolah
sebagai seorang pemantau, dan itu tidak tepat. Yang tepatnya kita harus menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kebanyakan kita guru, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita guru, kebanyakan kita juga menggunakan kata-kata yang halus itu seperti posisi kontrol teman, itu menggunakan kata-kata yang sangat halus. Kamu sangat tolong ya, kamu jangan begitu lagi. Tetapi itu sebenarnya tidak tepat, karena anak itu nanti dia tergantung kepada kita dan tidak mau dengar guru-guru yang lain. Dan kalau kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dan menangani masalah itu menggunakan segitiga restitusi, itu yang tepat. Memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, itu membuat anak itu dia menjadi bertanggung jawab. Kita tanya dia dulu, anak, saat ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu kamu yang buat sendiri, bukan ibu dan bapak guru yang buat. Kita dulu sudah membuat peraturan kelas. Kenapa kita mengganti peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas? Karena peraturan kelas ada konsekuensi dan hukumannya. Aku akan membagikan stick note ini dan masing-masing kalian menulis keyakinan kelas kalian masing-masing pada stick note ini. Ya, saatnya kalian untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat di depan kelas. Sekarang, Kit, ayo silakan menempelkan keyakinan yang sudah kamu buat. Ya, Marcelo, ayo silakan. Sekarang, Ibu Guru minta salah satu anak untuk membacakan keyakinan kelas yang telah dia buat di depan. Ibu Guru minta Ella, ayo maju. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih Ella. Ya anak-anak, apa yang sudah kalian tempelkan dan apa yang sudah kalian buat ini merupakan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini harus kalian yakini dan kalian lakukan pada saat kalian di dalam kelas. Dan Ibu Guru rasa keyakinan kelas ini kita semua nyaman dan anak-anak bisa melakukannya dengan baik.